Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah al-azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan di bulan ini kita hendaknya mempersiapkan diri kita untuk menyongsong 2 bulan ke depan memasuki bulan suci Ramadan. Karena itu kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami sampai nanti masuk bulan Ramadan. Masyarakat muslimin, di bulan inilah kita hendaknya memperbanyak introspeksi diri kita. Ibadah-ibadah kita hendaknya kita tingkatkan sangat berubah. Persiapkan diri kita, hati kita, ruhiyah kita, agar ketika datang bulan suci Ramadan kita
akan bisa menyambutnya dengan sukacita. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah SWT, ampunan Allah SWT, dan Ramadan itu bulan yang kita akan melipat gandakan segala amal ibadah kita. Apapun amal kebajikan kita akan ditingkatkan oleh Allah SWT. Bukan hanya 10 kali lipat, bukan 100 kali lipat. Bahkan nanti ketika Lailatul Qadar itu ibadah kita bersama dengan 1000. Karena itu di bulan Rajab inilah kita melakukan ibadah-ibadah, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang banyak agar kita benar-benar bisa memasuki bulan suci Ramadan. Betul-betul siap dari segi apapun, fisik kita maupun rohani. Masyarakat muslimin rahimahumullah, izinkanlah kami pada kesempatan ini mengingatkan mengenai eksistensi atau keberadaan diri kita sebagai makhluk Allah SWT, sebagai seorang muslim yang kita sudah ikrarkan bersama. Setiap sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita setiap hari berikrar kepada Allah SWT. Kita ini betul-betul menjadi seorang muslim, bukan hanya muslim yang sekedar muslim, tapi kita akan meraih muslim yang kafir, muslim yang sempurna. Masyaallah muslimin rahimahullah, ada 3 dari sekian banyak ciptaan Allah SWT, ada 3 ciptaan Allah yang paling unik. Yang pertama adalah malaikat yang diciptakan Allah dari nur cahaya. Yang kedua adalah jin yang diciptakan oleh Allah dari api. Dan yang ketiga adalah kita sendiri manusia diciptakan dari tanah. Ketika Allah SWT memerintahkan malaikat, malaikat itu adalah makhluk yang paling patuh kepada Allah SWT. Apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti akan dilaksanakan dengan sempurna. Malaikat kerjanya adalah berzikir, beribadah kepada Allah tanpa resep, tanpa beralasan apapun. Apa yang diperintahkan oleh Allah SWT oleh malaikat, sami'na wa ata'na, dia dengar dan dia. Yang kedua makhluk yang namanya jin. Ketika Allah SWT menciptakan manusia, makhluk jin ini dan para malaikat diminta oleh Allah SWT bersujud kepada manusia, kepada Adam. Ini adalah perintah Allah untuk menguji seberapa ketaatan makhluk dua ini, malaikat atau jin. Yang sujud kepada Adam adalah malaikat. Jin menolak sujud kepada Adam. Kata jin mengatakan, ana khairu minhu, saya lebih baik dari Adam. Saya dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah. Saya lebih mulia, saya tidak mau sujud. Kata jin kepada Allah SWT. Baik kata Allah, kalau engkau tidak mau sujud, berarti engkau ingkar dari perintah. Engkau adalah manusia, makhluk yang tersesat. Engkau tempatnya di neraka. Apa kata jin kemudian? Baik, saya terima dicap sebagai makhluk yang tidak taat. Saya terima, saya dibilang tersesat. Saya terima, saya akan ditempatkan di neraka. Tetapi beri saya tangguh, kata jin, sampai hari kiamat saya akan mempengaruhi manusia, menggoda manusia sampai dia benar-benar menjadi pengikut kami, mengikut saya, sampai nanti kami bersama-sama mereka di neraka. Dan kata Allah, Allah mengizinkan memberi takut kepada jin. Jin itu kemudian digelari oleh Allah, disebut sebagai iblis.
pembangkang. Kemudian masalah muslimin, jin yang kemudian menjelma menjadi pengganggu manusia, yang menggoda manusia sampai manusia tersesat, itu disebut oleh Allah sebagai syaitan. Dan sekarang anak keturunan jin semuanya itu adalah syaitan. Dan kita manusia dilarang oleh Allah SWT menjadi pengikut jin, pengikut iblis, pengikut syaitan. Dan kita hendaknya memperbanyak ibadah kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah agar kita jangan sampai dipengaruhi oleh makhluk itu. Kita minta pertolongan kepada Allah, mengisi hati dan jiwa kita itu dengan amal-amal ibadah yang sempurna, dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam yang sempurna, agar kita ini tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk yang satu ini, baik iblis maupun syaitan. Semuanya asalnya dari jin. Mereka makhluk pembangkang. Ketika mereka makhluk yang sombong, ketika diperintahkan oleh Allah SWT, dia menolak. Dia merasa lebih hebat dari manusia, karena dia merasa dia dibuat dari api, manusia dari api. Karena itu masalah muslimin rahimahumullah, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, marilah kita mengingatkan diri kita, apalagi nanti di bulan Ramadan, agar kita itu tidak dipengaruhi oleh makhluk. Orang yang terpengaruh dengan jin juga bisa mempengaruhi kita. Orang yang sudah merasuki jin di dalam dirinya, syaitan di dalam dirinya, dia juga akan bisa mempengaruhi kita sesama manusia. Maka jangan dekati orang-orang yang sudah merasuki oleh jin, syaitan. Kita suka membaca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jangan sampai diri kita ini dipengaruhi oleh makhluk seperti itu, apalagi mengundang makhluk itu ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita. Dia akan berada di dalam tubuh kita, masuk ke dalam aliran darah kita, masuk ke jantung hati kita. Dia mempengaruhi. Ada orang yang sengaja-sengaja mengundang makhluk itu, makhluk jin, untuk kehebatan dirinya, agar dia bisa memperbaiki eksistensi dirinya. Kemudian menjadi sombong, tidak berperan di bacot. Dia bisa menjadi orang yang hebat. Ada juga orang yang mengundang jin untuk keberhasilan usahanya, agar usahanya laris dan sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Musyrik, meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, meminta kekuatan kepada selain Allah. Musyrik, dan musyrik adalah, syirik itu adalah dosa yang berat, dosa besar yang mungkin Allah tidak akan mengampuni ketika dia mati kepada musyrik, mengundang diri di dalam dirinya berupa jin, dia mati dalam keadaan musyrik, mempersekutukan. Padahal kita sudah tahu beberapa ayat Quran bahwasanya segala perintah itu adalah Allah. Kita suka membaca ayat kursi, kita suka membaca kulhu Allahu ahad, Allah itu satu, Allahus samad, Allah tempat kita bergantung. Tidak ada tempat yang lain kita bergantung, tidak kepada jin, tidak kepada manusia. Kita hanya bergantung kepada Allah SWT. Apapun kesulitan hidup kita, kita hanya minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah tempat kita mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya, dan kepada Allah kita berdoa. Jangan minta pertolongan kepada makhluk seperti ini.
dia adalah syaitan, dia adalah makhluk yang sombong. Lalu kita manusia ikut berpengaruh dengan mereka, kita menjadi sombong. Padahal kata Nabi, sombong sebesar zarah sekalipun sekecil apapun itu dilaknat oleh Allah SWT. Karena itu masyarakat muslimin dalam kita memasuki bulan-bulan yang paling berkah, mari kita introspeksi diri kita. Adakah di dalam diri kita yang bahan-bahan seperti ini? Lalu ada buah, bersihkan. Kita ruqyah diri kita dengan ibadah-ibadah kita, dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Karena manusia itu masyarakat muslimin, pada dasarnya ada karakter dasar manusia yang menjadi celah-celah di mana makhluk masuk ke dalam diri kita. Sebagaimana yang diingatkan di dalam Al-Quran, Innal insana khuliqa halu'an, di surah Al-Ma'arij, bahwasanya karakter dasar manusia itu suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'an, apabila dia diberi kesulitan, dia selalu berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'an, ketika dia diberi kesenangan, diberi kelapangan hidup, diberi harta yang banyak, kemudian dia menjadi kikir. Itu karakter manusia. Karakter manusia itu tidak pandai bersyukur, baik kepada Allah maupun kepada manusia yang lain. Manusia itu pada dasarnya adalah suka kikir, suka hasad, dengki di dalam diri. Itulah pintu-pintu setan yang gampang masuk ke dalam diri manusia. Dan kalau kita tidak bisa menghalalnya dengan ibadah-ibadah kita, dengan kekuatan akidah kita menjadi manusia yang jauh dari tuntunan Allah SWT. Sebagai seorang muslim, kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu seluruhnya, seutuhnya. Ikuti ajaran-ajaran Islam itu, ikuti syariat Islam itu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, jangan ikuti pengaruh-pengaruh jin, jangan ikuti strategi-strategi mereka. Jadikan setan itu lahum aduwwun mubin. Jadikan setan itu adalah musuh yang nyata. Jangan dijadikan setan itu teman. Jangan diundang setan itu dalam diri kita. Karena diri kita ini memiliki kelemahan-kelemahan, sebagaimana yang dipaparkan di surah Al-Ma'arij. Muslimin, karena itu berbanyak berzikir kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, mengingat Allah dengan wirid-wirid kita, dengan tilawah Al-Quran kita, supaya setan itu jauh dari diri kita, tidak mendekat. Ada sahabat Nabi Umar bin Khattab, seorang tua yang agama Allah, yang membela agama Allah, dia nanti akan ditegakkan posisinya, diberikan kekuasaan oleh Allah SWT. Kalau kita tidak menolong agama Allah ini, negeri yang mayoritas muslimin, yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin yang tidak peduli dengan Islam, pemimpin-pemimpin yang setiap hari menyewa bazar-bazar untuk menuding-nuding, menjelek-jelekkan agama Islam. Maka kata Nabi, saya di zaman akan datang suatu zaman umat Islam itu berkembang ambing, tidak punya pemimpin, tidak punya kekuatan. Kata ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah saat itu umat Islam itu sedikit? Tidak. Saat itu umat Islam itu banyak, tapi mereka tidak punya kekuatan karena mereka tidak mau menolong agama Allah.
tidak mau beramal makruh nahi munkar, tidak mau mengikuti ulama-ulama, tidak mau mengikuti taklim majlis-majlis zikir yang disediakan oleh para ulama, para habaib, para asatidz dan sebagainya. Dan itu masyarakat muslimin, waktunya lah kita sekarang ini di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampai nanti insya Allah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita menjadi orang yang senantiasa Allah SWT melihat, memiliki kekuatan iman dan Islam, memiliki kekuatan di hadapan orang-orang kafir, orang yang senantiasa mengikuti langkah-langkah, dan begitulah sekarang itu mempengaruhi manusia sampai manusia itu tidak peduli lagi kepada agamanya, tidak peduli lagi kepada musuh-musuh Islam. Wastaghfir innahu alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad qala rabbukum wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ta'ala sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yu'ti dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i